Sidang beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Tak hanya Rizik, dua terdakwa lainnya yakni Dirut Rumah Sakit Umi Bogor, Andi Tatat, dan Hanif Alatas juga akan membacakan pledoinya. Sebelumnya Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara atas kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik diduga melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong dan menyatakan kondisinya sehat meski terkonfirmasi COVID-19 saat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor pada November 2020. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Ramaditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rama, bagaimana jalannya persidangan dengan agenda pembacaan pledoi Rizik Syihab? Ya, selamat siang Cikal dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan berkaitan dengan jalannya persidangan agenda kasus tes usap antigen di RSUMI Bogor yang dengan terdakwa Rizik Syihab dan juga dua terdakwa lainnya adalah menantu daripada Rizik Syihab yakni Hanif Alatas dan juga Direktur Utama RSUMI Bogor yakni Andi Tatak. Di mana tadi Rizik Syihab dan juga dua terdakwa lainnya sudah tiba di PN Jaktim yakni sejak pukul 9 pagi. Adapun saat ini sudah tengah dilakukan atau digelar pembacaan pledoi atau pembelaan diri daripada Rizik Syihab. Sementara dua terdakwa lainnya masih belum membacakan pledoinya begitu. Namun di sisi lain, Cikal dan juga pemirsa yang kami pantau dan juga akan kami highlight begitu bahwa memang ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Rizik Syihab berkaitan dengan pembelaan dirinya atas kasus yang menjerat dirinya 6 tahun ini dari tuntutan minggu lalu yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, di mana tadi ada beberapa poin yang kami catat adalah seperti misalnya Rizik Syihab mengakui bahwa sejauh ini tuduhan daripada jaksa penuntut umum adalah sebatas halusinasi dan juga ilusi karena tidak ada fakta yang berhasil ditunjukkan. Sementara di sisi lain Rizik Syihab juga tadi mengatakan bahwa ada beberapa poin berkaitan dengan kriminalisasi terhadap dirinya dan juga rumah sakit serta dokter yang ada di RSUMI, seperti misalnya ada 3 poin seperti praktek pidanaisasi, ada juga diskriminasi hukum dan juga manipulasi fakta yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Rizik Syihab dalam pembacaan pledoinya tadi. Adapun di sisi lain Rizik Syihab juga menyoroti yakni pasal tuduhan yang diberikan kepadanya yakni pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana dalam pasal tersebut juga tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Rizik Syihab karena pasal tersebut menurutnya tidak relevan ketika dilakukan pada saat ini, karena dalam pengamatannya juga tadi dalam pembacaan pledoinya Rizik Syihab mengatakan bahwa pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini sejak Orde Lama, Orde Baru bahkan hingga sekarang tidak ada satupun kasus yang terjerat dalam pasal tersebut, baru Rizik Syihab seorang yang terjerat atas kasus pelanggaran ini. Adapun di sisi lain Rizik Syihab juga menyoroti bahwa berkaitan dengan pelanggaran prokes tes usap RSUMI Bogor ini merupakan pelanggaran protokol kesehatan maksud kami dan juga bukan melakukan pelanggaran kejahatan. Adapun dirinya juga meminta bahwa kasus ini adalah cukup dengan saksi administrasi bukan dengan saksi pidana. Diketahui bahwa Rizik Syihab juga telah mengakui bahwa dirinya telah membayarkan administrasi, yakni denda administrasi sebesar 50 juta rupiah, dan saat ini dirinya tengah masuk dalam kasus pidana. Di sisi lain tadi sorotan yang dilakukan oleh Rizik Syihab dalam pledoinya juga adalah tentang bagaimana dari segi penerapan hukum dan juga dari jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 1946 tadi, bahwa tidak ada kaitan dalam pasal yang menjeratnya berkaitan dengan pelanggaran prokes yang dilakukannya dalam pelanggaran tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor beberapa waktu lalu. Di sisi lain yang perlu dicermati adalah bahwa dirinya juga tadi mengatakan bahwa kriminalisasi ini merupakan sebagai pelampiasan berkat dendam politik beberapa waktu lalu. Tadi juga ada beberapa hal yang disorot dan juga dirinya atau Rizik Syihab mengkomparasikan begitu tuntutan terhadap dirinya dengan beberapa kasus sebelumnya yang ada di Indonesia, seperti misalnya yakni sebelumnya kasus berkaitan dengan buron kakap Indonesia Joko Chandra yang hanya dituntut 3 tahun, sementara kasus yang menjerat Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri yang hanya dituntut 3 tahun. Adapun tadi juga dirinya mengkomparasikan dengan adanya kasus Adi Aksara di Rut Garuda Indonesia yang hanya dituntut 1 tahun.
Dan saat ini dirinya masih menjalani pembacaan pledoi yang masih juga berkaitan dengan bagaimana pembelaan dirinya untuk meringankan dan juga meminta agar bisa bebas murni dari dakwaan. Cikal. Rama, lalu apakah di sana ada pengamanan khusus di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Iya, Cikal, berkaitan dengan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Tadi kami juga sempat memantau dan juga meminta konfirmasi bahwa sejauh ini sudah disiapkan ini 1.300 personil gabungan TNI Polri yang disiagakan sejak tadi pagi, dan juga sudah disiapkan 3 ring penjagaan begitu atas lanjutan daripada sidang terdakwa Rizik Syihab dan juga 2 terdakwa lainnya berkaitan dengan kasus tes usap RS UMI, di mana 3 ring tersebut adalah salah satunya atau yang pertama adalah di ruang sidang, lalu ring 2 di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, lalu yang ketiga adalah di jalan arteri di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang saat ini kami juga memantau sudah ada beberapa tanda-tanda begitu untuk nantinya jika memang ada masyarakat atau pendukung daripada Rizik Syihab yang hadir ke PN Jakarta Timur. Sementara di sisi lain kami juga memantau tidak ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian, dan juga untuk arus lalu lintas saat ini atau pagi tadi hingga saat ini kami memantau masih normal dan juga tidak ada kepadatan serta kemacetan atas imbas daripada sidang lanjutan Rizik Syihab saat ini. Di sisi lain berkaitan dengan pengamanan sendiri tidak ada juga begitu warga atau simpatisan dari Syihab yang belakangan ini disaring atau diciduk oleh kepolisian, karena memang sebelumnya atau beberapa sidang Rizik Syihab sebelumnya memang sempat ada beberapa atau puluhan bahkan simpatisan maksud kami daripada Rizik Syihab yang diciduk bahkan sejak malam hingga pagi jelang digelarnya sidang Rizik Syihab. Namun pada hari ini atau pada sidang kali ini begitu, sidang lanjutan pembacaan pledoi, tidak ada simpatisan Rizik Syihab yang diciduk atau diamankan oleh kepolisian, karena memang sejauh ini masih terpantau cukup kondusif. Cikal. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rama. Selamat bertugas kembali.